Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahira Robiatul Hafida. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Islam Nusantara, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas A2. Di sini saya akan membahas tentang fonologi bahasa Indonesia. Baik, ada beberapa pengertian fonologi menurut beberapa ahli. Yang pertama adalah menurut Keraf. Menurut Keraf, fonologi adalah bagian dari tata bahasa yang mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa. Kemudian, menurut Krida Laksana, fonologi adalah bidang linguistik yang menyelidiki tentang bunyi-bunyi bahasa menurut fungsinya. Kemudian, menurut Abdul Khair, fonologi adalah bidang linguistik yang mempelajari, menganalisis, dan membicarakan runtutan bunyi-bunyi bahasa yang secara etimologi berasal dari kata fon yang berarti bunyi dan kata logi yang berarti ilmu. Kemudian, sehingga dapat disimpulkan bahwa fonologi itu adalah bidang linguistik yang mempelajari, menganalisis, menyelidiki, dan membicarakan tentang runtutan bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia menurut atau beserta fungsinya. Selanjutnya, fonologi dibagi atas dua cabang. Yang pertama ada fonetik dan yang kedua ada fonemik. Fonetik adalah cabang studi fonologi yang mempelajari atau membahas atau menganalisis tentang bunyi ujaran atau bahasa yang kita tuturkan tanpa memperhatikan pembeda makna atau artinya. Kemudian, fonemik adalah cabang studi fonologi yang menganalisis atau mempelajari bunyi ujaran atau bahasa atau sistem fonem yang dimana dalam fungsinya digunakan sebagai pembeda makna atau arti. Namun, jika dalam fonetik kita mempelajari berbagai macam-macam bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat-alat ucap manusia, atau bagaimana sih cara bunyi-bunyi bahasa itu dihasilkan. Nah, dalam fonemik kita dapat mempelajari dan menyelidiki tentang kemungkinan-kemungkinan bunyi ujaran atau bahasa manakah yang mempunyai fungsi untuk membedakan arti. Selanjutnya adalah jenis-jenis fonetik. Menurut Abdul Khair, fonetik dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada fonetik artikulatoris. Fonetik artikulatoris biasa disebut juga sebagai fonetik organis atau fonetik fisiologis. Fonetik ini mempelajari tentang bagaimana alat-alat ucap manusia itu bekerja dalam menghasilkan bunyi bahasa dan bagaimana bunyi bahasa itu diklasifikasikan. Kemudian ada fonetik akustik. Fonetik akustik ini mempelajari bunyi bahasa sebagai suatu fisis atau fenomena alam, dan bunyi-bunyi ini diselidiki frekuensi getarannya, amplitudonya, intensitasnya, dan timbrenya. Kemudian ada fonetik auditoris. Fonetik auditoris ini mempelajari tentang bagaimana bunyi bahasa itu diterima oleh telinga kita. Menurut Krida Laksana juga, fonetik dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada fonetik instrumental. Fonetik instrumental adalah bagian fonetik yang mereka menganalisis dan mengukur unsur-unsur bunyi dengan menggunakan mesin atau alat-alat elektronis seperti spektograf atau osiloskop. Dan yang kedua ada fonetik parametris. Fonetik parametris adalah adalah pendekatan dari fonetik yang memandang bicara sebagai sistem fisiologis tunggal dengan variabel-variabel dalam saluran suara dan terus-menerus bekerja dengan saling bekerja sama dalam dimensi waktu sehingga menghasilkan kontinum yang disegmentasikan pendengar dengan kaidah bahasa yang masih berlaku. Dan yang ketiga adalah fonetik terapan. Fonetik terapan adalah bidang linguistik terapan yang menggunakan atau mencakup teori dan teknis pengucapan bunyi bahasa yang sangat tepat. Contohnya untuk melatih orang yang gagap atau melatih orang yang sedang berlatih drama. Dan yang terakhir adalah fonetik menurut Ramelan. Menurut Ramelan, fonetik dibagi menjadi 2 jenis, yaitu fonetik umum dan fonetik khusus. Fonetik umum adalah fonetik yang membahas tentang bunyi bahasa yang dihasilkan oleh manusia secara umumnya. Sedangkan fonetik khusus adalah fonetik yang memfokuskan
pada salah satu bahasa tertentu. Misalkan jika kita belajar fonetik dengan menggunakan bahasa Indonesia, maka bisa disebutkan sebagai fonetik bahasa Indonesia. Selanjutnya adalah alat ucap. Alat ucap dibagi menjadi 25 bagian. Cara kerja alat-alat ucap menurut Abdul Khair yaitu yang pertama adalah paru-paru. Paru-paru adalah sumber udara yang merupakan syarat mutlak terjadinya bunyi-bunyi bahasa. Nah, bunyi-bunyi bahasa itu atau arus udara itu bisa juga dihasilkan dari luar mulut ya. Jika udara itu datang dari dalam paru-paru, arus udara itu dinamakan sebagai arus udara agresif. Dan jika arus udara itu datang dari luar paru-paru, maka arus udara itu disebut sebagai arus udara ingresif. Dan perlu diketahui, selama ini dalam bahasa Indonesia tidak ada bunyi bahasa atau apapun itu yang dihasilkan oleh arus udara ingresif. Selanjutnya adalah pangkal tenggorok atau disebut sebagai laring, pita suara, glotis, dan epiglotis. Pangkal tenggorok ini adalah sebuah rongga pada ujung pernafasan dan di ujungnya itu terdapat sepasang pita suara. Pita suara ini dapat terbuka lebar, agak lebar, sedikit lebar, dan tertutup rapat sesuai udara atau arus udara yang dihembuskan keluar. Nah, ciri atau celah dari pita suara ini adalah disebut sebagai glotis. Nah, karena glotis inilah bunyi bahasa itu dihasilkan. Jika glotis dalam keadaan terbuka lebar, maka tidak akan menghasilkan bunyi bahasa kecuali desa nafas. Jika glotis ini terbuka agak lebar, maka akan menghasilkan bunyi tak bersuara. Dan jika glotis ini dalam keadaan terbuka sedikit lebar, maka akan menghasilkan bunyi bersuara. Dan jika glotis ini dalam keadaan tertutup rapat, maka akan menghasilkan bunyi hamzah atau bunyi hambat glotal. Nah, bunyi yang dihasilkan ini dibantu oleh epiglotis. Epiglotis ini akan membantu menutup dan membuka arus udara yang masuk ke paru-paru atau mengatur makanan atau minuman yang masuk ke dalam pencernaan. Selanjutnya adalah rongga kerongkongan atau disebut sebagai faring. Faring adalah sebuah rongga yang berada di antara pangkal tenggorok dengan rongga mulut dan rongga hidung. Fungsi dari faring ini adalah sebagai tabung udara, yang dimana akan ikut bergetar jika pita suara bergetar. Dan suara yang dihasilkan dari faring ini disebut sebagai bunyi faringal. Selanjutnya adalah langit-langit lunak atau disebut sebagai velum, anak tekak atau disebut sebagai uvula, dan pangkal lidah yang disebut sebagai dorsum. Langit-langit lunak atau velum ini dan ujungnya yang disebut sebagai uvula atau anak tekak ini dapat naik turun untuk mengatur udara yang masuk atau keluar dari rongga mulut ataupun rongga hidung. Jika udara yang dihasilkan itu keluar dari rongga hidung, maka bunyi itu disebut sebagai bunyi nasal. Jika udara yang keluar dari rongga mulut, maka bunyi tersebut disebut sebagai bunyi oral. Dan jika velum sebagai artikulator pasif dan dorsum sebagai artikulator aktif, maka akan menghasilkan bunyi yang disebut sebagai bunyi dorsovelar. Itu adalah gabungan dari dorsum dan velum. Sedangkan bunyi yang dihasilkan oleh uvula disebut sebagai bunyi uvular. Selanjutnya adalah langit-langit keras atau disebut sebagai palatum, ujung lidah atau disebut sebagai apex, dan daun lidah yang disebut sebagai laminum.
Nah, dalam pembentukan bahasa atau bunyi bahasa ini, langit-langit keras atau palatum ini adalah sebagai pasif atau artikulator yang diam dan tidak bergerak. Nah, untuk artikulator aktifnya yaitu adalah ujung lidah atau apeks dan daun lidah atau laminum. Bunyi yang dihasilkan dari palatum dan apeks disebut sebagai apikopalatal. Sedangkan bunyi yang dihasilkan oleh palatum dan laminum disebut sebagai bunyi laminopalatal. Selanjutnya adalah curug gigi atau disebut sebagai alveolum, apeks, dan daun lidah atau disebut sebagai laminum. Dalam pembentukan bunyi bahasa, alveolum ini adalah sebagai artikulator pasif, sedangkan artikulator aktifnya yaitu apeks dan laminum. Nah, bunyi yang dihasilkan dari alveolum dan apeks disebut sebagai bunyi apikoalveolar, sedangkan bunyi yang dihasilkan oleh alveolum dan laminum disebut sebagai bunyi laminoalveolar. Kemudian ada gigi atau disebut sebagai dentum, ujung lidah disebut sebagai apeks, dan bibir disebut sebagai labium. Dalam pembentukan atau produksi pembentukan bahasa, gigi atas ini berperan sebagai artikulator pasif dan artikulator aktifnya yaitu apeks dan bibir bawah. Nah, bunyi yang dihasilkan dari gigi atas dan apeks adalah atau dinamakan sebagai bunyi apikodental. Sedangkan bunyi yang dihasilkan oleh gigi atas dan bibir bawah yang disebut sebagai bunyi labiodental. Ada juga yang disebut sebagai bunyi interdental. Bunyi interdental ini dihasilkan oleh apeks sebagai artikulator aktif dan artikulator pasifnya adalah gigi atas dan gigi bawah. Selanjutnya adalah bibir bawah dan bibir atas. Nah, dalam pembentukan bahasa, bibir atas dapat menjadi artikulator pasif dan bibir bawah dapat menjadi artikulator aktifnya. Bunyi yang dihasilkan yaitu disebut sebagai bunyi bilabial. Nah, bibir bawah juga dapat menjadi artikulator pasif dan bunyi yang dihasilkan adalah bunyi labiodental, hasil dari kata labium dan dentum. Kemudian ada lidah. Lidah dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada ujung lidah yang disebut sebagai apeks. Yang kedua ada daun lidah yang disebut sebagai laminum. Yang ketiga ada pangkal lidah yang disebut sebagai dorsum. Dan yang keempat ada akar lidah yang disebut sebagai root. Nah, lidah dan bagian-bagiannya ini dalam pembentukan bunyi bahasa adalah menjadi artikulator aktif, dan yang menjadi artikulator pasifnya adalah alat-alat ucap yang berada di rahang atas. Selanjutnya adalah mulut dan rongga mulut. Nah, rongga mulut dengan kedua belah bibir atas dan bibir bawah itu akan dalam pembentukan bunyi bahasa itu menghasilkan bunyi vokal. Nah, jika mulut kita dalam keadaan membundar, maka akan menghasilkan vokal yang membundar, yang bundar atau bulat. Dan sebaliknya, jika mulut kita dalam keadaan melebar atau tidak bundar, maka akan menghasilkan bunyi tak bundar. Sebagai umum, bunyi yang dihasilkan oleh rongga mulut disebut sebagai bunyi oral, sebagai lawan bunyi nasal yang dihasilkan oleh rongga hidung. Selanjutnya adalah rongga hidung. Bunyi yang dihasilkan oleh rongga hidung adalah bunyi nasal. Nah, bunyi nasal ini dihasilkan dengan cara menutup rapat-rapat arus udara yang keluar dari rongga mulut dan dikeluarkan melalui rongga hidung. Pada bahasa Indonesia ada beberapa bunyi nasal, yaitu bunyi nasal bilabial, bunyi nasal apikoalveolar, bunyi nasal laminopalatal, dan bunyi nasal dorsovelar. Selanjutnya ada vokal. Vokal menurut Keraf adalah bunyi ujaran yang terjadi karena udara yang keluar dari paru-paru tidak mendapatkan hambatan. Nah, vokal juga dapat dihasilkan dari posisi bibir, tinggi rendahnya lidah, dan atau maju mundurnya lidah. Kemudian ada diftong. Diftong dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada diftong lebar, yang kedua ada diftong naik, yang ketiga ada diftong sempit, dan yang terakhir ada diftong turun. Kemudian ada konsonan. Konsonan menurut Keraf adalah bunyi ujaran bunyi ujaran yang terjadi karena arus udara yang keluar dari paru-paru ini mendapatkan hambatan. Kemudian berikut adalah konsonan menurut atau berdasarkan artikulatornya dan titik artikulasinya. Yang pertama ada konsonan bilabial. Konsonan ini dihasilkan dengan mempertemukan kedua belah bibir seperti saat kita menyebut kata P, B, M, atau W.
Kemudian ada konsonan labiodental. Konsonan ini dihasilkan dengan mempertemukan gigi dan bibir, gigi atas dan bibir bawah, seperti kita menyebut kata atau huruf F atau V. Yang ketiga ada konsonan apiko-interdental. Nah, konsonan ini dihasilkan oleh ujung lidah sebagai artikulatornya dan daerah antar gigi sebagai artikulasinya. Di dalam bahasa Indonesia hanya terdapat pada konsonan T dan N, sedangkan pada bahasa Jawa terdapat pada konsonan T, D, dan N. Yang keempat adalah artikulator artikulator. Dan yang keempat adalah konsonan apiko-alveolar. Konsonan ini dihasilkan oleh ujung lidah sebagai artikulatornya dan lengkung kaki gigi sebagai titik artikulasinya. Dan dalam bahasa Indonesia hanya terdapat pada konsonan T dan N, sedangkan pada bahasa Jawa terdapat pada konsonan T, D, dan N. Yang kelima, ada konsonan palatal. Bunyi ini dihasilkan oleh bagian tengah lidah sebagai artikulatornya dan langit-langit keras sebagai titik artikulasinya. Nah, seperti penyebutan konsonan C, J, dan N. Kemudian yang keenam ada konsonan velar. Bunyi ini dihasilkan oleh bagian belakang lidah sebagai artikulatornya dan langit-langit lunak sebagai titik artikulasinya. Seperti dalam penyebutan G, terus eng, h, atau k. Cukup sekian penjelasan fonologi bahasa Indonesia dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.